Episode 13. Ini akan jadi momen paling ganjil sejak aku remaja. Aku melotot, hendak mengusir Ali dari halaman rumah. Di sampingku, Ali bengong melihat penampilan Ali yang berubah. Susah membedakannya dengan pemain drama Korea favoritnya. Sementara Ali tersenyum lebar seolah tidak ada masalah sama sekali. Seolah aku dan Sally memang habis bercakap sebel karena Ali tak kunjung datang untuk belajar bareng. Ra, Sally, kenapa kalian malah bengong di situ? Mama yang tidak memperhatikan terlanjur masuk ke ruang tamu, menoleh. Kepalanya muncul dari bingkai pintu. Ayo, ajak temanmu masuk. Ayo Ali, masuk. Sebelum aku bereaksi atas tawaran mama, misalnya dengan mencak-mencak mengusir Ali, anak itu mengangguk amat sopan. Pura-pura masuk, pura-pura malu melangkah ke teras. Anggap saja rumah sendiri ya. Mama tersenyum. Iya tante. Ali mengangguk lagi. Aku benar-benar kehabisan kata. Aduh, kenapa mama ramah sekali pada si biang kerok itu? Aku menyikut Sally, menyadarkan ekspresi wajah Sally yang berlebihan. Mengeluh kenapa Sally juga ikut tertipu dengan tampilan baru Ali. Aku bergegas ikut melangkah masuk ke ruang tamu. Nak Ali, mau minum apa? Gak usah tante, nanti merepotkan. Tentu saja tidak. Tunggu sebentar ya, tante siapkan di dapur. Belum sempurna hilang punggung mama dari bingkai pintu, aku sudah loncat. Mencengkram lengan baju Ali. Kenapa kamu datang, ha? Tidak ada yang mengajakmu belajar bareng. Ali hanya nyengir. Aku datang baik-baik, Lora. Bohong. Kamu pasti ada maunya. Aku berseru ketus. Iya dong. Tentu saja ada maunya. Ali menatapku, tersenyum. Maunya adalah belajar bareng, minta diajari mengarang jenis persuasif. Kamu kan yang paling pintar soal bahasa Indonesia. Bohong. Kamu pasti sedang menyelidiki sesuatu. Ali mengangkat bahu. Wajahnya seolah bingung. Dia menoleh ke Sally yang serius menonton kami bertengkar. Jangan-jangan Sally berpikir ada adegan drama Korea live di depannya. Aku menelan ludah. Cengeraman tanganku mengendur. Aku tidak mungkin menuduh Ali sengaja datang untuk menyelidiki apakah aku bisa menghilang atau tidak. Ada Sally di ruang tamu. Urusan bisa tambah kacau. Karanganmu sudah berapa kata, Sel? Mengabaikanku, Ali beranjak mendekati Sally. Boleh aku lihat? Ali menunjuk buku PR Sally. Silakan. Sally nyengir. Tapi nggak bagus kok, baru 3 paragraf. Aku menepuk dahi. Nah, sejak kapan pula Sally jadi ikutan ramah pada Ali? Bukannya kemarin dia marah-marah karena ditabrak Ali di anak tangga. Wah, ini bagus sekali, Sel. Ali membaca sejenak. Oh ya? Aku menyikut lengan Sally, mengingatkan dia sedang bercakap-cakap dengan siapa. Sebenarnya bagusan karangan Ra. Tadi aku juga dikasih ide tulisan tentang sama dia. Sally tidak merasa aku menyikutnya. Dia malah menunjuk buku PR milikku di ujung meja. Boleh aku lihat karanganmu, Ra? Ali menoleh padaku. Enak saja, gak boleh. Aku bergegas hendak menyambar buku PR-ku. Nah, satu gelas jus buah tiba. Mama lebih dulu masuk ke ruang tamu, menghentikan gerakan tanganku. Silakan, Nak Ali, jangan malu-malu. Terima kasih, Tante. Ali menerima minuman sambil tersenyum santun. Ra tidak pernah cerita punya teman laki-laki di sekolah. Mama duduk sebentar, bergabung.
seolah ikut punya PR bahasa Indonesia. Tepatnya mama sengaja menggodaku. Mereka berdua tidak berteman, Tante. Sally menjawab tertawa. Tidak temanan. Mama menatapku dan Ali bergantian. Di sekolah mereka lebih sering bertengkar. Oh ya? Mama ikut tertawa. Sore itu berakhir menyebalkan. Selama 1 jam kemudian, aku terpaksa mengalah. Membiarkan Ali mengeluarkan buku dari tasnya. Ikut mengerjakan PR di ruang tamu. Sebenarnya terlepas dari mendadaknya, tidak ada yang aneh dari kedatangan Ali. Dia sungguh-sungguh mengerjakan PR yang mengarang. Sally membantu mengerjakan ide tulisan, seperti yang aku jelaskan pada Sally. Ali mengarang dengan serius. Setengah jam kemudian, Ali minta izin ke toilet. Karena mama sedang memakai kamar mandi di bawah, aku ketus menyuruhnya naik ke lantai atas. Ada toilet di sebelah kamarku. Kamu memang mengajak Ali belajar bareng, Ra? Sally berbisik saat kami tinggal berdua. Tidak. Aku membalas ketus. Kok dia tahu kita belajar bareng? Mana aku tahu. Aku melotot ke Sally, menyuruh dia menyelesaikan karangannya. Tidak usah membahas hal lain, Sally nyengir. Balik lagi ke buku PR. Hening sejenak. Guiyowun, Ra. Sally berbisik lagi. Apa yang Yowun? Aku sebal menatap Sally. Sejak kedatangan Ali, aku mudah sebal pada siapa saja. Benar kan yang aku bilang, Ra? Sally tersenyum lebar, matanya berkejap-kejap. Ali itu aslinya cute, guyon, dengan pakaian rapi, rambut disisir lurus. Kamu mau mengerjakan PR atau tidak? Sudah hampir jam 5, tahu? Iya, nanti juga diselesaikan. Sally kembali ke buku. Kamu kenapa pula sensi sekali? Jadi marah-marah. Pukul 5:30, Ali dan Sally pamit. Mama mengantar ke halaman, bilang hati-hati di jalan. Aku masuk ke rumah setelah mereka naik angkutan umum. Segera aku bereskan piring dan gelas. Ternyata wajah mama terlihat menahan tawa, melangkah ke dapur. Kalau mama mau menggoda Ra, tidak lucu mah. Aku cemberut galak. Dia yang membuatmu malu punya jerawat di jidat. Mama tetap tertawa. Dia tampan dan sopan sekali loh, Ra. Pantas saja. Aku hampir menjatuhkan piring. Pantas apanya? Sore berlalu dengan cepat. Gerimis turun membungkus kota saat lampu mulai dinyalakan satu persatu. Awan hitam bergelung memenuhi setiap jengkal langit. Kilau tajam petir dan gelegar guntur menghiasi awal malam. Pukul 7, aku makan malam sesuai jadwal. Mama menemaniku hanya menemani. Mama makannya nunggu papa pulang, Ra. Aku mengangguk mengerti. Pukul 8, gerimis berubah menjadi hujan deras. Aku duduk di ruang keluarga, malas belajar. Daripada di kamar sibuk memencet jerawat, kuputuskan membaca novel saja. Menemani mama yang menonton televisi. Sialnya, tetap saja aku refleks memegang-megang jerawat sambil membaca. Urusan jerawat selalu begitu.
Semakin berusaha dilupakan, semakin sering aku mengingatnya. Aku mengeluh dalam hati. Hampir bertanya untuk kesekian kalinya kepada mama, apa obat mujarab jerawat? Tapi kemudian aku mengurungkannya. Nanti mama jadi punya amunisi kembali menggodaku. Ma, papa sudah telepon lagi belum? Sudah. Mama menjawab pendek. Papa bilang pulang jam berapa? Aku memperbaiki posisi duduk, membiarkan si putih meringkuk manja di ujung kakiku. Bulu tebalnya terasa hangat. Sampai urusan di kantor selesai, Ra? Belum tahu persisnya. Mama menghela nafas tipis. Berusaha terdengar biasa-biasa saja. Aku manggut-manggut, tidak bertanya lagi. Kembali ku baca novel, tangan kiriku juga kembali memegang jidat. Pukul 9 hujan deras mereda. Mama menyuruhku tidur lebih dulu. Aku mengangguk. Banyak yang kupikirkan. Lewat tirai jendela, ku tatap kerlap-kerlip lampu di antara hujan jutaan tetes air. Aku menghela nafas. Semoga papa baik-baik saja di kantor. Urusan hari ini lebih mudah. Refleks aku memegang jidat. Si putih mengeong, naik ke atas tempat tidur. Aku menoleh. Kamu tidur duluan saja, Put. Aku belum mengantuk. Aku kembali mengintip lewat sela-sela tirai jendela. Semoga si hitam, dimanapun dia berada, juga baik-baik saja. Hujan deras seperti ini, semoga dia menemukan loteng kering untuk tidur. Sudah 2 hari kucingku itu tidak pulang. Aku refleks memegang jidatku. Aku juga memeriksa buku PR matematika dari Miss Keriting. Duduk di atas kasur. 5 menit sibuk membolak-balik halaman, tidak ada yang istimewa. Hanya buku PR-ku seperti biasa. Aku mengingat-ingat pesan Miss Keriting. Apa dia bilang? Apapun yang terlihat, boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang, tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Entahlah, kalimat itu aneh sekali. Hujan di luar semakin deras. Aku hendak memasukkan bukuku kembali ke dalam tas. Tapi sepertinya tasku ketinggalan di ruang televisi. Rasanya malas turun mengambil tas. Jadi aku beranjak, duduk di kursi belajar, menatap cermin besar, memperhatikan jerawatku. Jerawatku besar sekali, merah, dengan bintik putih tipis. Aku mematut-matut beberapa menit. Akhirnya gemas memencetnya. Tidak meletus. Hanya merasakan sakit dan semakin merah di sekitarnya. Aku mengeluh dalam hati, menyesal sudah memencetnya. Pukul 10, langit gelap kembali menumpahkan hujan, lebih deras daripada sebelumnya. Kilau petir membuat berkas cahaya dalam kamar. Guntur terdengar menggelegar. Aku masih termangu menatap jidatku. Sudah 3 kali memencet jerawatku. Aku menyesal. Kupencet lagi, menyesal lagi. Begitu saja, tambah gregetan. Kenapa pula jerawat ini datang pada waktu yang tidak tepat? Susah sekali membuatnya meletus. Aku menatap cermin dengan kesal. Kenapa aku tidak bisa membuatnya menghilang seperti saat aku membuat tubuhku menghilang dengan menempelkan telapak tangan di wajah. Telunjukku gregetan terus menekan-nekan. Atau aku bisa membuatnya menghilang seperti itu.
Aku menelan ludah. Kenapa tidak? Apa susahnya membuat jerawat batu ini hilang? Jangan-jangan aku bisa menyuruhnya menghilang. Telunjukku terangkat, sedikit gemetar menunjuk jerawat itu. Saat telunjukku terarah sempurna ke jerawat, aku bergumam, menghilanglah. Kilau petir menyambar begitu terang di luar kelaziman. Suara guntur bahkan terdengar lebih cepat daripada biasanya. Berdentum kencang. Aku hampir terjatuh dari kursi, menutup mulut karena hampir berseru. Lihatlah. Jerawat di jidatku sungguhan hilang. Aku sedikit gemetaran memastikan. Berdiri, mendekatkan wajah ke cermin. Benar-benar hilang. Aku hampir bersorak senang sebelum sesuatu menghentikannya. Halo gadis kecil. Sosok tinggi kurus itu telah berdiri di dalam cermin, menatapku lamat-lamat dengan mata hitam memesona. Kali ini aku benar-benar terjatuh dari kursi. Kaget. Apa yang barusan kulihat? Sosok itu. Aku bergegas berdiri. Refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa berdiri di belakang, di dalam kamarku. Kembali aku menoleh ke cermin. Sosok tinggi kurus itu masih ada di sana, tersenyum. Matanya menatap memesona. Kamu sepertinya baru saja berhasil menghilangkan sebuah jerawat, nak. Selamat.